Kita lanjutkan kajian kita sore hari yang berbahagia ini. Kita akan membahas terkait tentang tentang beradab bertamu dan menyambut tamu. Ya, kita mulai ibu-ibu. Yang pertama ada suara jelas. Yang pertama adalah adab bertamu dulu. Dalam dalil dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian, hatta tasta'zinu, sampai orang itu mengizinkan, wa tusallimu, dan kalian mengucapkan salam ila ahliha. Jadi tamu berhak tidak mau menerima kita sampai dia mengizinkan kita. Bagaimana ada bertamu? Yang pertama, ucapkan salam hanya boleh 3 kali. Kenapa hanya boleh 3 kali? Karena kalau kita berprasangka dia ada di rumah dan kita mengucapkan salam lebih dari 3 kali, dikhawatirkan dia tidak siap menerima kedatangan kita. Entah dia lagi ribut dengan suaminya, entah dia lagi ada masalah dengan anaknya, entah dia lagi ada masalah dengan siapapun. Yang penting mengucapkan salam hanya boleh 3 kali. Caranya gimana? Caranya gini. Ibu kan ketuk ya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ibu langsung ambil posisi badan ke samping pintu. Tidak boleh depan pintu. Harus ngambilnya ke samping pintu. Itu adabnya. Lalu kemudian ketuk lagi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Posisikan badan ini pintu di samping pintu. Biar pas dia buka nanti kita tak terlalu terdengok isi rumahnya dia. Kemudian tok tok tok. Assalamualaikum. Posisikan diri di samping pintu. Artinya tidak ada kita inginkan kita melihat rumahnya. Iko ndak salam 10 kali tengok mobilnya waduh orangnya konyo. Ditengok di balik jendela, di atas genteng, walaupun ada mobilnya, tapi kalau dia tak menjawab salam kita, bisa jadi dia tidak siap menerima tamu dan tak mau menerima tamu pulang. Oke? Di mana posisi berdirinya? Di samping pintu. Termasuk orang-orang jualan online, kurir-kurir, itu harusnya dia posisikan badannya di samping pintu supaya dia tidak tahu isi rumah kita. Oke? Nah, kemudian ternyata dia bilang, siapa nih? Saya Bu Nela. Jangan nampakkan wajah dulu. Oh Nela, baru nampakkan. Iya Bu, gitu. Oke? Lalu kemudian dia suruh kita masuk, silahkan masuk. Kalau dia tak suruh kita duduk, jangan duduk dulu. Kalau dia bilang silakan duduk Bu, baru kita duduk. Gimana kalau dia nggak mempersilahkan kita duduk? Kalau dia tak mempersilahkan kita duduk, kita yang ngomong, Bu izin saya duduk ya, gitu. Nggak boleh asal-asal aja ke rumah orang langsung buka kulkas. Duduk ya. Dah, setelah kita persilahkan dia duduk, atau dipersilahkan kita duduk, maka langkah selanjutnya apa? Silahkan berbicara adanya dan ingat, nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang enggak ada. Saya ulang, nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang enggak ada. Ini ndak dikasihnya kita soto, ladonya ada ndak Bu? Dikasihnya kita bakso, kalau ada kerupuk mantap kok. Padahal ndak ada kerupuk. Dikasihnya kita sendok biasa, garpu lah Bu, itu ndak boleh. Dia tak kasih kita tisu, ada tisu nggak Bu? Ndak usah tanya. Karena takutnya nggak ada.
Kalau nggak ada, ahlul baitnya malu akibat perbuatan kita. Dan akhlak kayak gini nggak boleh dipertahankan ini. Kadang-kadang kita ini di luar juga kayak gitu kan. Nah ini bab yang berbeda, bab tidak bersyukur. Baru makan sate deh, lama yang di situ ya. Tak dinikmati apa yang ada. Lupa selalu nanya apa yang tidak ada. Baru makan sate di kalau ada kerupuknya mantap kok. Lupa dia menikmati apa yang ada. Selalu nanya apa yang tidak ada. Hati-hati kalau punya sifat kayak gitu. Itu akhlak tak baik. Kita tak pernah bahagia karena kita tak pernah bersyukur. Berapa banyak pakaian di dalam lemari, pas kita ambil ndak ancak doa tak lu lihat. Diambil ndak cantik doh. Padahal dia yang beli kemarin. Dia bilang tak cantik. Sebanyak itu pakaian, tidak ada yang cantik di matanya. Bayangkan tuh kalau kita nggak bersyukur, menderita nggak tuh? Menderita. Pakaian banyak tak bisa kita lihat cantik, itu kan sesuatu. Padahal yang beli kita tas yang tidak cantik, tas yang ini doh ini aja lah. Disimpan tas lama-lama, pas dipakai hilang modelnya lah, kayak dia. Coba bayangkan betapa menderitanya sifat seperti itu. Barang banyak, kita tak bisa merasakan indahnya dan nikmatnya. Coba masak sup, yang dicari itu bukan enak ya supnya, oh dagingnya lembut, kok enggak, dagingnya lembut sih tapi berminyak. Coba bayangkan tuh, dia tuh selalu nengok yang jeleknya gitu loh, lupa menikmati baiknya gitu. Itu sudah mata orang-orang yang karakternya tak bersyukur. Bahagia nggak sih hidup kayak gitu? Saya rasa nggak enak kali hidup kayak gitu. Saya sering mendapati orang-orang yang seperti itu. Karena saya bergaul, tapi saya nggak ngomong, ya dalam hati aja saya. Baru makan sup berminyak kok, saya tengok dia, saya tengok supnya, saya tetap makan. Enak kok, kata saya. Udah gitu aja. Nah, sampai habis benar. Makan jagung bakar pakai keju, nggak terasa. Enak yang di situ lagi ya. Saya tengok, makan aja lah ini enak juga kok. Itu aja gaya saya lagi kan. Itu hampir tiap hari saya dengar omongan-omongan yang kayak gitu. Mana bahagia hidup? Apa yang kita punya tidak bisa kita rasa. Jilbab, so banyak-banyak lah runtuh almari itu. Yang ikut miriang-miriang, yang ikut mukonya tidak pas. Padahal tadi kita yang beli. Itulah karakter, tidak boleh. Kita itu kalau bisa suka semua baju yang kita punya, senang semua tas yang kita punya, suka dengan makanan yang tidak menyakiti kita. Tuh, kamu pergi pengajian sejam milih baju, ndak ancar. Ujung-ujungnya terlebih, ndak usah datang leh. Gitu kan. Nah, balik lagi kepada cerita kita yang tadi. Iya kan, nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang tidak ada. Saya kan udah cerita, saya ceramah udah 20 tahun. Jadi di rumah atau di masjid, ada kadang-kadang jemaah tuh ngasih saya air minum kayak gini, pakai gelas yang warna putih itu, yang keramik putih, kan tidak nampak isinya. Ini kan nampak isinya. Pas saya mau minum di rumah ahlul bait, kosong bu, kosong. Itu saya takkan bilang bu airnya habis, ndak pernah mau saya. Karena itu bukan akhlak yang bagus, nanti malu dia. Sekali saya buka kosong, lalu jamaah sebelah, woi ayah ustazah bu, jangan ngomong nanti ahlul baitnya malu. Saya bisa minum di mobil saja. Nah jadi kayak gitu. Jadi nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang tidak ada. Hati-hati arisan, belum keluar lado tuh lagi
jos kecap itu. Kecap mana tunggu sila dulu, kalau ndak ada diam sila. Ahlul bait masih narok soto, narok bakso. Kita udah nanya kecap. Jangan-jangan kecapnya masih terus rondok di dalam atau seterusnya. Itu akhlak bertamu. Kalau ditanya dosa enggak dosa. Cuman akhlaknya enggak bagus. Oke. Kalau kita misalnya pergi ke undangan kadang kita tidak makan, dimakannya kita kan yang makan, kalau tidak enak. Gimana tuh Ustaz? Tuh dia akhlak yang nggak bagus itu. Oh ini nggak enak dimakannya juga. Itu dia. Pulang jalan dari pesta, bukannya happy, tidak terasa kaliunya doh. Nah, coba lah Tuhan. Kurang garam. Kalau kita undangan, ada yang isi amplop kosong lagi isinya. Jadi ceritanya gimana? Kosong nggak? Masih orang makan. Kita dapat undangan kasih amplop kosong. Isi terus amplop kosong lagi. Belum amplop. Kayak mana apanya? Orang yang pesta. Ya, kasih undangan orang yang nata. Ya pertanyaannya, Amplopnya di dalam kotak. Ada kumpa amplop kosong. Tidak ada isinya. pertanyaannya, Itu kok sama Ustaz. Amplop kosong. Kita datang undangan, kita kasih amplop kosong. datang undangan kita kasih amplop kosong. Bukan soal dosa, tapi soal adab. Karena tidak ada kewajiban. Kita tidak ada perjanjian, tidak ada akad. Datang ya bawa amplop berisi, kan nggak ada. Cuman tidak dapat pahala sedekah. Iya dong. Nah, dan akhlaknya buruk di situ. Sedangkan pesta udah dikasih makan aja kosong kita kasih. Apalagi orang yang nggak ngasih kita makan. Itu ciri orang bakhil saja. Bakhil. Nah, cuman kalau orang yang berpesta ikhlaskan saja. Ya. Oke. Selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sampai di mana tadi tuh? Nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang enggak ada. Kemudian selanjutnya, adab bertamu dan adab kalau kita bertamu ke rumah orang, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Jangan tengok-tengok kiri kanan. Wih, ada sarang laba-laba, ha? Jangan. Atau godennya bagus. Kredit atau cash nih? Jangan. Tundukkan pandangan. Oke. Kemudian setelah selesai urusan segera pulang. Jangan lama-lama di rumah orang itu. Orang juga punya urusan, tidak hanya melayani kita. Itu aja adab bertamu. Sampai sini clear? Clear? Yang kedua adalah adab menerima tamu. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, menerima tamu itu mulia. Suatu ketika Rasulullah punya istri namanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ada tamu datang ke rumah Sayyidatina Aisyah, itu Sayyidatina itu tertawa dia, senang dia. Lalu ketika tamu itu pulang, dia menangis. Lalu bertanyalah Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa engkau tertawa ketika tamu datang dan ketika tamu itu pulang kau menangis?" Apa kata Sayyidatina Aisyah? "Ya, aku itu tertawa, happy, bahagia karena ketika tamu itu datang,
aku melihat seolah-olah dia membawa wangi-wangian dan bunga-bungaan. Dan dia pulang seolah-olah dia membawa ular dan kalajengking. Apa maknanya ya suamiku? Apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Maknanya adalah setiap tamu itu pulang, setiap tamu itu datang, dia membawa rezeki, dan setiap dia pulang, dia mengangkat musibah dan bala dari rumahmu. Jadi harusnya ibu senang ada tamu. Jangan tamu datang datang dunia. Dan kemudian ketika tamu itu datang, dia ucapkan assalamualaikum, maka kita buka dengan jawaban waalaikumsalam. Ambil jilbab dulu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu suruh dia masuk, silakan masuk bu, duduk. Jangan suka bertanya siapa yang tidak datang. Kok sendiri aja? Suami mana? Anak mana? Takutnya dia segan kedatangan dia tak diiringi suami, akhirnya dia dusta. Dia bilang, ado karajo, padahal enggak. Boleh dia yang menceritakan. Kalau dia udah cerita, maka kita tinggal menanggapi ceritanya. Ini kita banyak orang bertamu, orang antar undangan, yang ditanya entah apa. Bu, ini saya ada undangan bu, saya mau punya menantu bu, ini undangannya. Oh, apa keraja menantu? Cobalah. Kayak BPS, Badan Pusat Statistik. Saya sering melihat di airport, di stasiun, ibu-ibu itu suka sekali, dia itu suka nanya ke orang-orang baru. Entah itu tetangga, entah itu orang yang dia ketemu di samping kursinya, suka nanya gini, dari mana? Misalnya nih dari Sumatera Barat bu, saya kan suka tuh dengerin ya. Mau kemana? Kata dia sama orang. Mau kerja bu, kemana? Ke Malaysia. Kerja apa? Itu apa itu ditanyakan? Jangan-jangan kerjanya yang lain yang dia tidak mau disebutkan. Lah berapa orang anak? Entah apa-apa. Jangan-jangan udah 20 tahun nikah belum punya anak dia. Kan sedih dia. Udah berapa orang suami? Entah apa-apa yang ditanyakan. Karena ini fakta, tidak ada sunnah menanyakan itu kepada orang. Saya punya teman senior ya, di atas saya jauh usianya. Satu 45 tahun, satu 43 tahun. Dua-duanya pengen ketemu sama saya. Daripada saya bingung ngatur waktu ketemunya masing-masing, akhirnya apa? Saya ketemukan serentak. Dia ketemukan serentak, makan bakso, santai, es teh, minum, ngopi. Mereka baru kenal. Apa kata yang 43 tahun ke 45 tahun ini? Dah berapa orang anak bu? Terkejut saya. Apalah yang ditanyanya kalau berapa orang anak? Padahal saya tahu teman saya tuh belum punya anak. Dan saya gak pernah nanyakan berapa orang anak kamu. Nah, menetes air matanya. Saya belum punya anak lagi bu, sedih saya. Udah 20 tahun saya nikah. Ayah 43 tahun kok ditambahnya kata-kata. Kok bisa? Kok bisa katanya bu. Kan sedih orang. Makanya itu bukan pertanyaan yang wajar. Jadi jangan tanyakan sesuatu yang dia tak mampu menjawabnya. Kadang-kadang sedih dia. Ini kadang-kadang anak kuliah kapan tamat? Kita tidak tahu dia semester berapa. Kita tanya kapan tamat. Tentu kalau saya jadi dia, saya tanya dulu sama Tuhan bu, kan gitu kan. Nah itu menyakiti, itu membuat mereka stres. Maka ungkapkan sesuatu kepada orang dengan kondisi bagaimana kita kalau di posisinya. Jadi kalau ketemu dengan orang, nanti kan kita ketemu dengan orang, dia akan cerita tuh tentang dirinya. Bu, anak aku 4, satu pilot, satu nggak jelas nganggur, satu lagi masih kuliah, satu kali masih bayi bu, tersase, kata dia gitu kan. Berarti boleh cerita tentang anaknya, baru kita masuk ke ceritanya.
Jadi jangan dulu kita yang menanya. Orang mana suami? Rupanya suaminya udah meninggal. Jadi basa-basi boleh, tapi sewajarnya. Kalau kita nggak kenal, jangan terlalu banyak. Oke, paham? Yang ketiga selanjutnya adalah adab menerima tamu. Jangan terlalu banyak merendah. Silahkan masuk bu, ikolah gubu ambonya. Padahal rumah bagus. Silahkan masuk bu, inilah gubuk saya. Padahal rumahnya bagus. Ingat, saya pernah bilang, yang tinggi jangan merendah-rendah. Berarti tak mensyukuri nikmat Allah. Yang rendah jangan meninggi-tinggi. Berarti tanda kesombongan. Iya kan? Ini suka kali kucurhat pula. Silakan masuk bu, inilah rumahnya. Cemana lagi bapaknya ndak kerja do, curhat pula ya kan. Nah itu ya, jangan seperti itu. Kan saya sudah pernah bilang, kalau kita dipuji cukup baca doa kalau dipuji. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ustazah Nela ini kok makin lama makin kece ya. Dado gitu do cimeh. Kan gak gitu ngomongnya kan. Alhamdulillah. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Gitu. Ya, jadi kalau udah tinggi jangan merendah-rendah. Kemudian ibu kan kasih dia minum tuh. Ya misalnya ibu kasih dia minum gitu ya. Silahkan diminum bu, jangan dusta. Silahkan diminum bu. Iko yang adonyo, ini yang adanya. Di dalam ada madu, di dalam ada sirup. Kita bilangnya ini yang adanya. Bohong nggak? Ustazah itu kan basa-basi nggak boleh bohong. Kan cuma kata-kata. Dalam kata-kata itu ada dosa dan pahala. Orang murtad karena kata-kata, orang mu'allaf karena kata-kata, orang ijab qabul karena kata-kata, orang cerai karena kata-kata. Jadi dalam kata-kata ada dosa dan pahala. Dikasih orang air putih, silakan diminum bu, Zam-Zam. Padahal air putih biasa, walaupun basa-basi. Bahkan dalam dalil dikatakan tak boleh kita berdusta walaupun untuk ditertawakan. Maksudnya walaupun untuk bercanda. Oke? Dah. Jangan basa-basi. Kemudian selanjutnya boleh kita tanya sama dia, bu, iya, mau minum apa? Nah kalau dia bilang nanti saya nggak mau, saya air putih aja, boleh air putih untuk dia. Kalau enggak, ya udah. Dan selanjutnya jangan kita nengok-nengok jam untuk ngusir dia. Celik-celik jam, belum tentu dia pulang. Paham? Jadi kalau kita mau ada urusan, kita tinggal bilang, bu, sebenarnya cerita kita nih mantap. Saya masih pengen lanjutkan cerita ini. Tapi masalahnya saya udah mau ke masjid bu. Saya udah mau jemput anak bu. Nanti kapan-kapan kita sambung ya. Saya bukan ngusir loh bu, cuman kebetulan mau jemput anak, kan bisa. Daripada cari jam. Tapi pada dasarnya, jadi ibu jangan basa-basi kayak gitu ya. Silahkan masuk bu, titik. Silahkan diminum bu, titik. Nggak perlu sepanjang-panjang. Saya tahu ini dari mak saya. Ada tamu ke rumah, dia kasih kopi. Silahkan diminum pak, iko yang adanya. Mak, mama bilang apa tadi? Silahkan diminum pak, iko yang ada. Di dalam ada madu loh mak. Di dalam ada sirup loh mak. Hakan basa-basi yo. Nggak boleh loh mak. Itu basa-basi tetap dusta. Biasanya apa yang dilakukan mak saya, jemaah saya pasti lakukan. Karena mak saya mak-mak.
Ya kan? Makanya saya sampaikan di ceramah-ceramah saya. Oke? Yang lalu biarlah berlalu. Ke depan kita perbaiki. Saking wajibnya menerima tamu, bahkan kita boleh untuk menunda sholat loh kalau ada tamu. Saking wajibnya pula, ya saking wajibnya memuliakan tamu maksudnya. Kita itu bahkan boleh menunda sholat kalau ada tamu. Contoh kita mau sholat, habis ngambil wudhu, datang tamu. Waalaikumsalam. Kita terima dulu kedatangannya. Lalu kemudian kita kasih dia teh, kasih dia kopi, ajak dulu ngobrol 10 menit. Baru kemudian kita sholat. Izin ya Bu, saya mau sholat dulu. Itu boleh. Tapi sakingnya wajib menerima tamu, bahkan orang-orang yang tidak dalam keadaan mau sholat, dia termasuk golongan orang-orang yang dibolehkan menundanya. Cuman pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan nanti, boleh tidak kita menolak kalau ada tamu datang ke rumah kita? Boleh? Kok diam? Tadi kan mulia tuh menerima tamu. Nah sekarang boleh nggak menolak tamu kalau dia datang? Kalau kita sendirian laki-laki tamunya itu jelas ditolak. Sekarang kita cuman mau nolak, boleh nggak? Ditengok manfaat dan mudorotnya. Jika setiap tamu itu datang, tetangga itu datang, dia asik ceritain orang aja. Kalau dia datang dia bergosip aja. Kita nggak ngerti cara menyikapi gosip. Kalau kita ngerti aman. Misalnya dia gosipin orang, Bu, tetangga kita itu beli kulkas 70 pintu loh. Sombong kali dia. Kena kita Bu. Atau setiap ketemu sama dia kita ngeluh, Bu, tadi aku belanja ke pasar 100.000 tak terasa duit keluar. Iya, itulah susah kali hidup sekarang. Ngeluh gosip itu nular. Bu, sakit kaki aku nih. Semua bujo sakit sadu-sadunya kok ha. Nular. Bu, saya bangun tidur badan sakit-sakit. Aku juga. Kayak mau mati rasanya. Nular tuh Bu. Maka gini, ketika ada indikasi, observasi kita, orang yang datang ke rumah kita itu, pokoknya setiap dia datang kita gosip, setiap dia datang kita ngeluh, kita boleh menolaknya. Apa tujuannya? Supaya dia tak berdosa dan kita tak tertular dosanya. Itu boleh. Sama dengan boleh nggak kita memblokir orang di sosial media? Dia menghina kita, kita balas hina. Dia hina lagi, kita balas hina lagi. Dia hina lagi, kita balas hina lagi. Boleh nggak? Blokir aja. Tap. Nanti kau ditanya, hei, kenapa kau blokir aku pas ketemu di arisan? Aku memblokirmu biar kamu tidak terus-terusan menghina aku. Karena kalau kau menghina aku, engkau akan berdosa. Dan aku takut akan membalas hinaanmu. Akhirnya aku berdosa. Supaya kita tak sama-sama berdosa, aku blokir engkau di dunia maya, tapi ku sapa kau di dunia nyata. Langsung dia bilang, amma ba'du. Oke. Jadi maksudnya boleh kita ngurangin urusan kepada orang-orang yang menghantarkan kita kepada dosa. Pastikan lingkungan kita, apa yang kita lingkukan itu menghantarkan kita kepada pahala. Oke? Itu dia adab bertamu dan menerima tamu. Silakan kalau dia mau bertanya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Apapun yang ibu lakukan di masa lalu, ibu usahakan untuk ubah ke depannya.
Jadi jangan kita itu mempertahankan yang tadi. Kurang-kurangi basa-basi yang tidak pada tempatnya. Adab bertamu dan menerima tamu. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kemudian sedikit lagi boleh? Sedikit lagi. Kalau ada perasaan kita ketika tamu itu datang, ada rasa-rasa, aduh repot kali aku. Dia cuma ingin kunjung saja. Ada rasa repot, berarti hati kita dalam masalah. Ya, jadi idealnya orang yang beriman senang kedatangan tamu. Happy dia kedatangan tamu. Itu idealnya orang beriman seperti itu. Tahukah kita? Ya, silakan. Apa ulangi kitab kadang kata apa? Ustazah, orang tuh datang ke rumah kita minta tolong. Entah minta tolong minjam duit, entah minta tolong karena kita kepala sekolah masukkan anaknya sekolah. Pertama, selagi kita belum tahu bahwa dia itu mau apa, terima dulu. Ternyata dia minta tolong pinjam duit nih. Kita boleh menolak karena nggak wajib meminjamkan uang kepada orang, nggak wajib. Mohon maaf bu, saya belum bisa bantu. Jangan bilang nggak ada duit. Nanti kayak bab hutang piutang kemarin. Saya belum bisa bantu. Tolonglah bu, nanti kalau udah ada saya datang lagi ya bu. Nah, datang kedua sudah ada indikasi kalau dia mau minjam uang. Boleh tidak diterima kalau kita tak siap menanggapinya. Kadang-kadang diumpatnya pula kita ke orang, itu biar urusan dia dengan Allah. Tapi yang ingin saya sampaikan, ibu berhak menolak siapapun yang datang ke rumah berdasarkan dalil tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Berhak menolak. Kalau ibu terima, alhamdulillah, ibu dapat pahala besar, diangkat musibah di banyak rezeki. Tapi ditolak enggak apa-apa. Dan setiap orang yang datang minta tolong ke rumah ibu, tenang aja, ibu tidak perlu pusing. Intinya hidup ini, kalau bisa kita tolong, tolong. Kalau nggak bisa kita minta maaf dengan cara baik-baik. Saya rasa nggak jadi masalah. Kita nggak harus menyenangkan banyak orang. Dipinjam orang uang, nggak apa-apa lah, nggak enak. Ujung-ujungnya dia nggak ganti. Kita ceritakan sama orang, malah nggak jadi berpahala, malah berdosa. Tidak harus mengiyakan semua orang minta tolong. Menurut saya menolak dengan cara baik-baik itu udah cukup kok untuk menyatakan bahwa kita semua baik-baik saja. Insya Allah. Ada tanyakan lagi? Boleh. Di sosial media kadang-kadang ada orang nelpon kita minjam duit, terganggu kita lagi sama suami dia nelpon, lagi makan dia nelpon, lagi pengajian dia nelpon, mengganggu proses ibadah kita. Yang ada kita sakit hati, kita mengumpat, menggosipkan dia, lebih baik blokir. Blokir nggak apa-apa, gosipin dia jangan. Kok diblokir enggak? Di chatnya terus tolong bu, tolong tengoklah nih pengemis nih ya. Nah itu salah. Gosipkan jangan, blokir boleh. Oke, makanya jangan semua kejadian diceritakan, kecuali lewat diceritakan. Karena menceritakan semua kejadian takutnya menghantarkan kita kepada ghibah. Oke. Dah ya.
Semoga bermanfaat ya. Ke depan kita perbaiki, tidak ada yang basa-basi lagi. Silakan masuk Bu, inilah gubu akunya. Jangan lagi ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah, al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa naqinna al-jannata daru salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa kaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata 'ayni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.